Enjoy your moment before and at 30. Hai, selamat datang di podcast Before and at 30 bareng Winda Karmelita di sini. Hari ini saya bakal ngoceh nggak sendirian karena ditemenin sama Mancur, kita ngomong teman curhat saya Rizal di sini. Iya. Halo Rizal. Halo Win. Apa kabar kamu? Halo, baik-baik. Sehat? Sehat, selamat Sehat. ya podcastnya ya. Asik, terima kasih. Ini orang pertama yang akhirnya nongol di podcast saya setelah mungkin Rizal di kehidupan nyata jarang nongol ya Rizal. Salam. Di belakang terus kan. Iya, nongolnya lewat suara. Gimana Rizal, sehat jiwa, sehat raga? Ini perlu ditanyakan ini, sehat jiwa, sehat raganya. Sehat raga sih ya, alhamdulillah sehat ya. Soalnya nggak kemana-mana kan, even nggak kemana-mana. Terus kalau masalah jiwanya sih ya mungkin banyak guncangan ya nggak sih. COVID ini kan, banyak ya yang harus dipikirkan kan, yang kita nggak prediksi sama sekali ya ternyata segini impactnya gitu loh. Dan itu masih nguras kita mikir apapun gitu loh, even dari sektor ekonomi, karir segala macam itu mesti kita harus twist gitu kan, itu sih. Iya bener. Gara-gara pandemi ini banyak banget hal yang berubah ya Zal ya. Dari mulai kebiasaan kita sehari-hari, cara bekerja, sampai mungkin relasi kita sama orang lain juga berubah gara-gara pandemi ini sih. Tadi aku tuh kan sempet jogging kan pagi-pagi. Terus Oke. kayak kaget gitu loh. Ternyata kalau aku selama 30 hari lebih ya di rumah ya. Ini mungkin udah 2 bulan, ini juga bulan ketiga gitu kan. Rasanya itu semua yang aku lihat di sosial media tuh begitu menyeramkan soal COVID ini kan. Sampai mau keluar rumah aja masker, terus cuci tangan, datang pulang cuci tangan kayak gitu. Tapi begitu aku tadi pagi jogging gitu, aku ngelihat ya ampun ternyata orang-orang juga kayak hidup kayak biasanya gitu loh, kayak nggak pakai masker gitu. Terus aku tadi sempat juga mampir ke kayak Indomaret gitu, ngelihat orang-orang juga biasa aja gitu loh, buka pintu. Kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Iya. Apakah ini yang dinamakan dengan new normal gitu? Right. Bagi sebagian orang mungkin ya gitu. Kalau menurut kamu gimana Zal? Mungkin kan yang pertama kan kita kan millennials ya, dan kita itu source-nya itu kan sosial media yang kita itu kadang kan beritanya kan kanan kiri kan, dan apa ya yang itu buat kayak fear gitu, ketakutan ke kita gitu, dan apa ya proteksi diri gitu loh, karena kita kan masih source-nya manca dan mungkin di Jakarta lah istilahnya, yang mereka lebih ketat gitu loh, disinfektan segala macam, mau masuk rumah semprot disinfektan gitu kan, even banyak banget kasusnya kan, apalagi di luar negeri gitu. Dan mungkin orang-orang apa spesialnya di Kota Malang ini kan banyak yang mungkin nggak tahu info itu gitu loh, Nggak aware gitu nggak ya? aware. Akhirnya kan ya itu tadi efeknya kan nggak aware sih sama kondisi kayak gini gitu loh. Dan mereka menganggapnya ya ini simple gini aja, mungkin ini akan berlalu dengan sendirinya gitu kan. Aslinya kan pingin cepet berlalu kan kita harus kolaborasi kan, istilahnya kita harus sama-sama aware supaya COVID ini bisa hilang gitu sih. Emang sih kalau ngelihat kita di sosial media tuh karena arus informasinya cepet banget ya. Kita tahu apa yang mungkin orang di sekitar kita tuh belum tahu, yang nggak pegang Twitter misalnya, nggak pegang Instagram gitu. Sampai kayaknya tuh ada yang pernah bilang gini deh, penyakit COVID ini, pandemi COVID ini hanya penyakitnya orang pegang sosial media gitu. Karena bagi orang-orang yang nggak pegang sosial media juga mereka nggak tahu gitu. Sempat ada teman saya yang cerita gitu kan, orang-orang di kampungnya di daerah mana, dia udah ke daerah Trenggalek situ kan, katanya nggak ada yang ngerti COVID itu apa gitu. Kayak bapak-bapak tani gitu tuh nggak pada tahu tentang COVID gitu. Dan menurutku itu juga hal yang jadi hal yang bukan umum sih ya, hal yang bisa dimaklumi ya, karena mungkin orang yang terpapar media terus ini yang tahu gitu loh. Iya. Ya nggak sih kayak gitu jadinya. Ya yang tahu update-nya dan yang tahu apa ya kayak sejauh mengancamnya virus ini tuh gimana kan ya, karena ya terlebih kan ya mungkin orang-orang yang istilahnya milenial saya yang lebih tahu, karena dia kan juga sosmed jalan, dan orang-orang mungkin yang apa ya yang tadi di desa itu mungkin source-nya dari televisi kan. Dan televisi ya mungkin nyarin kan, tapi even orang kan banyak yang juga nggak aware sama berita gitu. Mereka cari yang lain gitu kan, ini kok beritanya COVID mulu sih gitu, dan mereka kan nggak sempet tahu COVID itu apa, dia switch gitu Iya, kan. Dan iya. itu ya mungkin peran pemerintah sih, maksudnya buat apa ya, ngasih tahu bahwa ini tuh serius gitu loh. Entah itu lewat SMS, entah itu lewat
sebuah apa ya, kalau mungkin di desa itu lebih kayak Sosialisasi. sosialisasi itu. Terus itu kan perannya pemerintah kan harusnya lebih penetrasi ke situ ya, karena SDM-nya belum aware ke media gitu loh. Kayak peranan anak juga perlu ya ke orang tuanya gitu ya Zal ya. Gimana kalau kamu ke orang tua gimana menjelaskan tentang COVID ini gitu misalnya? Kalau aku sih apa ya, pasti pulang itu yang aku apa ya, aku nyalain sih TV sih. TV terus lihatnya TVRI. Udah sih itu sih. TVRI kan dia kan banyak di situnya, dia kan nggak trafficnya bukan ke entertain kan. Mungkin yang lainnya kan event malam kan sinetron segala macem. TVRI masih berita kan, update TVRI sama yang lokal sih JTV kan. Dia kan banyak sekali apa kayak berita-beritanya, dan itu mesti apa ya, triggernya pertama sih nyalain itu sih, nyalain itu. Terus akhirnya apa di situ kan juga ada orang tua kan juga melihat kan gitu. Terus kita diskusi aja sih gitu sih. Ya emang penting sih diskusi ya. Kalau aku sendiri di rumah emang mamaku tidak menggunakan WhatsApp gitu, tidak terpapar internet lah istilahnya. Jadi aku yang lebih banyak kan pastinya. Setiap apa yang ada berita gitu aku selalu ceritain sih ke mama. Kayak, "Ma ini loh ada ini di sini, Ma ini ada ini di situ." Jadi dia secara nggak langsung gitu kan pengetahuannya lebih Iya, luas gitu kan. kebuka. Dan satu lagi sih Zal, mungkin banyak yang mengkhawatirkan penyebaran hoax di grup-grup WhatsApp-nya orang tua itu ya nggak sih? Aku aman sih itu sih. Ngerasa nggak sih apalagi waktu kita PSBB ini, Heeh. jadi kayak simpang siurnya itu makin nggak karu-karuan gitu kan. Iya, kalau aku sih aman karena orang tua aku nggak pakai WhatsApp sih, nggak pakai WhatsApp, nggak punya sosial media, aman udah. Maksudnya Iya. filter WhatsApp ini udah hilang. Jadi kita cuma ngedukit masalah ya ini lewat yang istilahnya old school lah, lewat TV gitu. Nah, kalau kamu sendiri pakai nggak orang tua kamu? Enggak, mama nggak pakai WhatsApp sih. Jadi itu emang salah satu hal yang mungkin aku syukuri gitu ya. Karena ngeri banget karena aku lihat di grup-grup orang tua misalnya kayak ada grup RT Keluarga gitu. besar biasanya ya. Iya, itu kalau keluargaku nggak ada untungnya Nggak gitu ada ya, kan. Tapi kalau cerita-cerita dari teman-temanku, orang tuanya itu justru dari grup WhatsApp itu mereka akhirnya kayak berani gitu melawan gitu. Kayak misalnya kan PSBB kita nggak boleh ya ada Jumatan kayak gitu. Orang tuanya nerima WhatsApp diajakin Jumatan bareng. Kayak gitu-gitu. Itu sih yang emang tantangan gitu. Karena kadang kalau anak ngasih tahu juga orang tuanya nggak mau denger gitu loh, Sal. Iya sih. Soalnya kan apa ya, kalau di WhatsApp keluarga mungkin kan ya istilahnya orang tua kita ya. Istilahnya dia kan juga bermajornya sama seumuran gitu loh. Even kita kasih tahu kan, loh, udah kamu ngapain ngasih tahu? Kalau yang pemikiran gitu ya, maksudnya kan dia lebih percaya yang temannya yang seumuran kan. Dan kadang kan ya mungkin yang teman seumurannya juga kena hoax juga kan. Iya. Dan akhirnya ya ngalir gitu aja. Iya, apa kata grup sebelah itu yang repot ya. Iya, iya. Dan apa ya, belum ngalamin sih, dan alhamdulillah aja sih orang tua kan nggak terlalu sosmed juga kan, jadi filter satu itu aman Masih lah. aman Masih gitu ya. aman ya. Kalau tentang fenomena PSBB, bukan fenomena sih sebetulnya, tapi kita bisa bilang ya fenomena ya, karena kalau di negara lain nggak ada PSBB katanya Zal, adanya langsung lockdown gitu kan. Itu kamu ngerasa nggak sih ada perubahan nggak dengan PSBB ini, atau apa yang kamu rasakan selama Malang nih khususnya, selama Malang PSBB 2 minggu. Malang kan yang termasuk yang terakhir kan, Iya, punya 17 aturan Mei. ini, mulai 17 Mei. Oh, coba Mei. Nggak ada sih, nggak ada pengaruhnya sih. Iya sih, asli. Kalau di kehidupanku yang apa ya, yang istilahnya ya keluar kerja gitu kan, dan keluar kerja ya sama sih, jalan sama gitu. Dan apa ya, mungkin ya karena itu sih, karena ya apa ya, kalau kita disuruh, mungkin orang-orang ya kalau disuruh stay di rumah gitu ya terus supportnya nggak ada gitu loh. Even makan aja lah itu nggak ada gitu loh. Terus di rumah ini ngapain gitu loh. Iya. Kita ya tetap konsumtif kan. Misalnya dalam tanda kutip paling rendah makan lah, kita tetap butuh makan gitu loh. Nah kalau kita nggak boleh di luar, supportnya nggak ada kan, ya selesai gitu loh. Maksudnya ya kita ya ngapain gitu loh. Ya udah lah, akhirnya orang ya akhirnya terpaksa lah, dengan terpaksa ya aktivitas ya buat mencukupi ekonomi gitu sih. Iya, kalau di Malang sih mungkin PSBB-nya lebih ke pembatasan yang terasa dan terlihat itu pembatasan kendaraan keluar masuk dari luar Malang menuju ke Malang, dari Malang keluar Malang kayak gitu kan. Jadi lebih ke istilahnya kalau Malang itu eksternalnya yang dibatasi. Nah, internalnya ya iya, sementara kehidupan masyarakat di dalamnya sendiri itu juga
Ya gimana ya, nggak, kalau aku tuh selalu bilang ke teman-temanku ketika ngelihat orang-orang keluar di jalanan, jalanan rame terus pada mention info Malang misalnya gitu. Aku selalu bilang, ya aku nggak bisa ngarani, kalau orang orang Jawa bilang ya, nggak bisa ngarani karena kebutuhan orang itu masing-masing sih, beda-beda Beda-beda, gitu. benar. Ada orang yang memang gajiannya bulanan gitu. Ada orang yang cari makan harian. Ini pendapatan hari ini ya untuk makan hari ini gitu. Terus ada juga mereka yang di PHK. Iya, benar-benar. Ada yang WFH. Jadi kepentingan orang itu berbeda-beda dan itu mungkin yang belum bisa diakomodir Iya, sama benar sih, pemerintah benar, dengan PSBB ini gitu. Iya, benar. Dan itu tadi sih, dan semua orang nggak bisa WFH, Bang. Gitu loh. Iya, betul. Apa ya, mungkin ada orang yang available buat WFH gitu loh, mungkin di sektornya gitu lah. Cuman ada beberapa orang yang nggak bisa WFH. Contoh aja kayak kebersihan itu yang nggak bisa lah WFH gitu. Dan orang tetap harus, kita tetap produksi sampah kan. Mereka yang nggak bisa dilakukan di WFH gimana gitu. Iya, Ya iya. numpuk akhirnya kan, ya itu sih. Itu beberapa ya harus disadari sih, maksudnya apa ya, mungkin orang-orang harus tahu sih bahwa ya nggak semua sih bisa aktivitasnya full di rumah gitu. Ya cuman kita harus apa ya, protokol harus dijalani gitu, pakai masker gitu-gitu sih. Ya itu yang bisa dilakukan sampai saat ini sih, yang relate istilahnya. Sebetulnya kalau kita disuruh pakai masker, cuci tangan, kebersihan dan lain-lain itu kan itu sudah nature harusnya ya. Nature sudah. Mungkin di kala pandemi ini kita jadi kayak ditekankan kamu harus lebih gitu kan. Soalnya kalau aku sih ngobrol sama mamaku juga bilangnya gitu. Lah kalau misal cuci tangan, kamu keluar masuk rumah cuci tangan, mandi dan lain-lain, itu kan ya ancene wis kaitannya ya wis ancene ngono gitu kan. Emang dari dulu kita dari kecil ya diajarinya seperti itu kan. Mungkin kita disadarkan lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu secara lebih apa ya, lebih intens lagi gitu loh, karena kondisinya udah berubah gitu kan ya Zal ya. Sementara wacana PSBB pun itu sebetulnya kalau di Malang jalan 2 minggu, nggak tahu ya, kok aku belum pernah ngelihat laporan yang benar-benar komprehensif gitu sih, selain cuman kita ngomongin penambahan jumlah pasien, PDP, ODP gitu. Maksudnya secara grafik kan kita sebagai warga Malang tuh juga pengen ya sebetulnya tahu gitu kan. Iya, Kayaknya dari PSBB ini apa yang terdampak, perekonomian kah atau apa gitu, laporan secara komprehensifnya. Iya. Belum pernah tuh. Aku sempet loh nge-tweet buat Pemkot tuh. Tapi nggak ada jawaban juga sih. Jadi sebenarnya pengen tahu efeknya seberapa Efeknya gitu. seberapa gitu. Ya karena kan yang disodorin kan cuma ya data itunya doang kan. Data ya yang kena berapa, yang ya istilahnya kasarnya doang kan. Gitu. Cuman yang lainnya kan enggak. Padahal sebetulnya kita butuh juga ya, karena Butuh. hal-hal misalnya apa yang terdampak dari PSBB itu, misalnya dari sektor, ternyata sektor ekonomi melemah sekian gitu. Untuk para pebisnis kan juga bisa jadi gambaran ya, acuan mereka untuk bisnis plan-nya atau shifting dari satu bidang pekerjaan ke pekerjaan yang lain gitu. Iya, dan akhirnya kalau makin banyak source-nya ya, masa makin banyak apa yang dipaparkan kan, jadi orang mau ngejudge kan nggak bisa gitu. Even kalau di Twitter kita ngejudge, oh kamu kok keluar gini, terus keluarlah paparan ekonominya kan kayak gini. Ya mereka kan juga mau ngomentari kan mikir-mikir gitu loh. Loh kok kayak gini, ada source-nya kayak gini ya, itu sih, itu efeknya bisa ke situ gitu. Iya emang, apalagi sekarang wacananya new normal. Nah ini Berakhirnya sebuah istilah yang sering kita dengarkan. Ini kita ngebahas apa sih? Gak tahu. Guys, abis ini kayaknya aku bikin podcast ya, curhat tuh. Bisa Gak jadi. tekanan berat apa tuh? Tekanan berat. Only on Bingkai Suara. Karena poin ini sebenarnya poin-poin kecil yang kadang-kadang orang nggak memperhatikan gitu. Komunikasi dengan orang lain dan kita punya misi bersama. Berbagai hal mengenai bisnis hanya di Unpacking Podcast. Ngerasa gak sih umur 20-an itu struggle banget? Ngerasa gak sih jelang umur 3 bulan itu rasanya kita semua tiba-tiba dibaksa jadi dewasa? Dengerin podcast Before and at 30 bareng saya Winda Carmelita, and enjoy your moment before and at 30.
Nah, kita tadi kan udah banyak ya kita ngobrolin tentang PSBB sama COVID. Sekarang ini ada satu pembahasan baru. Kalau orang-orang bilang nih babak baru kehidupan kita yaitu new normal. Yo, iya. Nah, gimana nih new normal? Ya nggak tahu sih ya. Kan awalnya 30 Mei kan. Cuman ada negara yang udah mulai kan. Iya, mana aja tuh Sel yang udah mulai? Jepang ini sudah mulai sih. Jepang ini karena mereka mengeklaim bahwa mereka itu sudah total infeksi relatif rendah sih. Jadi mereka udah siap gitu loh. Iya, by data ya. By data mereka itu. Terus yang terbaru kan Korea akhirnya mencabut new normal, jadi istilahnya jadi lockdown lagi kan. Ya karena ternyata naik lagi gitu loh grafiknya. Jadi ya ada yang gagal, ada yang mau memulai ini, dan katanya sih Indonesia kan mau start mulai ya, tapi dengan mungkin ya dengan mungkin source-nya si pemerintah mungkin ke ekonomi ya gitu ya. Iya. Karena ekonominya katanya melemah dari targetnya itu cuma mencapai 2,97% gitu, meleset hampir 45%-an katanya. Padahal kalau nggak salah di kuartal pertama sempat cukup oke ya katanya. Cukup oke, ya. gitu. Cuman akhirnya jatuh lagi kan ya. Mungkin salah satu triggernya new normal itu bangkitin ekonomi mungkin ya gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia, kalau di Jepang itu kan pakai data ya. Pakai data. Karena yang terinfeksi sudah turun gitu. Terus di Korea juga pakai data kan berarti. Kalau di Korea itu kalau nggak salah gara-gara ada satu orang kalau nggak salah yang ternyata positif, dia jalan-jalan ke kafe atau gimana gitu. Akhirnya sampai ribuan orang yang kena. Jadi dampaknya itu sampai segitunya gitu loh Sal. Sementara di Indonesia sendiri kita masih belum pernah dengar ya data secara epidemiologi kalau nggak salah itu ya, yang menunjukkan kalau kita benar-benar udah siap gitu loh. Itu karena pertimbangannya faktor ekonomi gitu. Ini juga pasti dilematis sih buat pemerintah ya. Iya, gimana ya? Karena mungkin kita harus nambah solusi dan nggak ada ini kan baru kan, masih wabah ini baru kan. Pemerintah Indonesia mau nyontoh kanan kiri pun mereka ya juga masih trial and error gitu loh. Benar. Ya mungkin ini trial dan errornya Indonesia mungkin ya. Korea itu juga trial and error, karena akhirnya dia gagal kan, new normal kan, dan akhirnya dikembalikan seperti dulu lagi gitu. Ya kita lihat aja sih, maksudnya gimana sih efeknya gitu. Kalau dari sisi pemerintah sendiri sih mungkin kalau aku rasa harus bersiap-siap ya dengan berani new normal, berarti harus berani juga menghadapi lonjakan penderita gitu loh. Makin banyak ya, karena kan udah aturannya udah nggak kayak dulu lagi gitu kan. Kita mungkin tidak seketat dulu lagi dengan mall mulai dibuka, terus kayak pasar juga mulai udah dibuka, sekolah sampai orang tua banyak yang khawatir itu bakal takutnya jadi klaster baru nih sekolah gitu kan. Rumah ibadah yang belum ya Rizal ya? Belum, katanya rumah ya itu sih yang sampai jadi pandemi kan, katanya kok sektor ekonomi buka, cuman yang kayak masjid gereja itu nggak boleh dulu gitu. Penyelenggaraan kayak event ya emang nggak boleh kan. Iya. Dan itu sih gitu. Jadi orang menilai kok satu sisi doang yang dibuka gitu sih. Itu sih yang jadi mungkin masalahnya. Ini kalau aku baca nih ya, yang sempet nyebar banyak tuh juga viral kan timeline dan skenario hidup normal di Republik Indonesia itu ada 5 fase, mulai 1 Juni sampai 27 Juli 2020. Ini emang bertahap banget sih, jadi kayak ada mana dulu yang dibuka, industri jasa dan bisnis B2B, terus toko pasar dan mall, sektor kebudayaan, kegiatan lain sehari-hari, terus pembukaan kegiatan ekonomi, sampai akhirnya di fase 5 itu adalah evaluasi gitu. Dengan harapan akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi gitu katanya. Prasyarat wajibnya adalah protokol perilaku dan fasilitas kesehatan terus berlaku, katanya begitu. Nah, sementara di Malang sendiri sebetulnya ini source-nya aku ambil dari akun Twitternya Pemkot Malang ya Sal ya. Jadi kalau Pak Sutiaji sendiri itu berpendapat PSBB itu cukup 1 putaran aja gitu. Optimisme karena yang sembuh makin banyak, PDP sehat juga terus bertambah. Jadi pertimbangannya PSBB-nya sekali aja gitu. Itu juga diiringi sama langkah-langkah kebijakan Pemkot usai PSBB. Yang pertama tuh menyiapkan new normal life. New normal life-nya itu berupa SOP hidup sehat dan protokol COVID-19.
Terus menyiapkan RSUD Kota Malang sebagai rumah sakit darurat dan rumah isolasi untuk PDP ringan di Jalan Kawi. Ini rumah sakit baru atau yang itu ya, rumah sakit apa? Hermina ya, yang dimaksud kalau di Jalan Kawi nih. Iya, Jalan Kawi Hermina aja. Kayak cuman Hermina ya, nggak tahu juga ya kita. Atau mungkin yang di RSSA itu udah nggak mampu menampung gitu ya. Terus juga pemantauan penyakit kronis dengan data Prolanis ini lansia ini kan. Dan sebagai acuan utama pemantauan untuk masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Emang sih orang-orang lansia ini yang udah punya penyakit kayak diabetes, stroke dan lain-lain itu emang lebih rentan Lebih gitu. rentan. Terus yang terakhir itu ada paket kebijakan stimulus ekonomi, merumuskan kebijakan untuk mendorong pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat gitu. Sejujurnya dengan redaksional seperti ini kadang saya suka bingung gitu. Apa yang bingungin? Ini paket kebijakan stimulus ekonomi, ini kira-kira kayak gimana ya Zal ya? Kurang tahu sih. Entah itu bentuknya bantuan sosial, kita kan nggak tahu kan. Atau mungkin dibukakan sektor pekerjaan baru mungkin. Ya itu kan masih nggak tahu sih. Yang tahu kan mungkin ya pemerintah gitu. Gimana? Kita harapkan sih semoga di pemerintah Kota Malang sendiri tuh kalau bikin sosialisasi itu juga lebih jelas gitu ya. Jelas. Bahasanya tidak membulet gitu. Membulatkan. Iya sampai kan dulu kartu prakerja kan ditwist kan akhirnya kan. Even jadi bantuan sosial kan. Dulu kan itu kan apa ya? Isinya buat yang lulus kuliah belum punya pekerjaan kasih kartu prakerja buat kita training kan, training istilahnya saldonya kan buat kita belajar untuk cari sertifikat online itu kan. Akhirnya kan ditwist kan jadi bantuan sosial kan. Iya, yang sayangnya gitu penuh dengan polemik gitu Iya, kan. akhirnya kan iya, nggak tahu sih akhirnya ditwist gitu kan. Ya, Jadinya mungkin kurang tepat sasaran kurang juga. tepat sasaran juga yang utama. Zal, ini terus ada juga 5 strategi percepatan usai PSBB. Ini Pemkot Malang ya kita ngomonginnya ya. Ada Malang Berbagi, penguatan pentahelix selama masa COVID-19. Pentahelix ini ya ini maksudnya 5 strategi ini kan. Terus ada Malherb. Nah, ini Malang Herbal. Pengembangan produk herbal sebagai alternatif suplemen kesehatan masyarakat. Ada Malpro, Malang beli produk lokal, mendorong penguatan ekonomi dan UMKM lokal. Nah, ini kayak kita sudah sering melakukan nih kayak beli-beli dagangan teman sendiri ya enggak sih? Iya, benar. Terus ada Maldis, Malang Digital Service, mendorong layanan berbasis daring dan mengurangi potensi berkumpul. Ini anak-anak kayak kita udah melakukan juga sih Melakukan sih video call gitu kan. Video call, kerjanya kita meetingnya pakai Zoom kayak gitu. Dan apa yang PSBB ini kan PSBB maksudnya new normal ini aku lihat di mungkin teman-temanku itu sudah di kantornya sudah kursinya udah dijauh-jauhin gitu sih. Jadi dan apa ya mulai dibikin shift gitu. Iya benar. Jadi kalau kita datang dari jam 8 sampai jam 1 gitu ya. Teman kita jam 1 sampai jam berapa gitu. Oh Dan iya. akhirnya yang terjadi kan kurasi waktu kerja kan. Ya even akhirnya impact-nya kan juga dari income-nya menurun. Karena kerjanya kan akhirnya dibagi kan. Iya. Gitu. Banyak juga yang virtual office gitu kan. Akhirnya kerjanya bareng tapi Zoom-nya nyala gitu kan. Jadi kalau orang Jawa bilang epok-epok kayak sak kantor gitu kan. Terus ini ada yang terakhir Zal, Malba, Malang Bahagia. Kampanye digital, gaya hidup sehat, dan memfasilitasi program hiburan lokal serta penyediaan layanan psikologi. Nah ini penting banget ini layanan psikologi karena kalau aku secara pribadi sih emang ngerasa pandemi COVID ini gak cuman berimpact ke ekonomi, ke kesehatan, tapi juga ke mental gitu kan. Karena kita nggak bisa memungkiri ya banyak pengurangan jumlah pekerja, PHK, terus pemilik bisnis juga pasti kebingungan dong. Sih? Iya, karena hal seperti ini kan mungkin tidak pernah ada dalam bisnis plan mereka ya. Iya, soalnya ini kayak apa ya? Kayak nggak, ya saya terjun banget sih. Jadi kayak istilahnya nggak kayak 195, 90, 85 nggak landai ke bawah, tapi langsung tek gitu loh. Langsung 100 bisa ke 0 gitu loh. Bener-bener, karena bener-bener harus tutup loh ya tempat bisnis. Dan apa yang ya mereka nggak punya planning secepat itu kan. Dan even kejadian gini kan nggak banyak orang yang ngira kan. Iya bener. Itu sih mungkin ya yang shock itu mereka di situnya gitu sih. Lagian kalau kita bilang new normal oke lah emang normal, tapi pada kenyataannya kalau kita ngomongin bisnis coffee shop lah ya, emang nggak semua bisnis coffee shop itu jualannya adalah minumannya ya nggak, ada yang jualannya tempatnya gitu. Dan
ini masalah banget sih yang jualan tempat gitu, karena makanannya gimana? Makanannya bisa sih di delivery, tapi untuk menggantikan orang datang ke sana itu kan nggak bisa gitu kan. Padahal itu pemasukannya gitu. Ya seperti yang tadi kamu pernah bilang, nggak semuanya bisa dilakukan WFH gitu kan. Begitu kurang lebihnya. Nah kalau kamu sendiri, new normal versi kamu tuh gimana sih? Kalau new normal versi aku sih ya mungkin apa ya? Kalau kan apa ya, tetap ngantor kan. Tetap ngantor cuman nggak tiap hari gitu akhirnya kan, dibikin kayak jadwal gitu sih. Ya untungnya kantorku kan jauh dekat dengan rumah gitu. Pertama sih protokol tadi sih dari protokol kesehatan kita tetap terus kita jalani sih, rutin gitu ya. Itu sih. Ya yang pertama dari diri kita sendiri aja dulu gitu. Kita melakukan hal protokol kesehatan, terus apa ya, tetap aktivitas gitu kan. Terus aktivitas sama mikirin nextnya gimana nih gitu. Ya jangka pendek jangka panjangnya gitu. Iya benar. Kalau ini nggak berakhir itu gimana, kalau apa ya, kalau ini terus-terusan kayak gini itu gimana, terus apa ya, gimana sih kayak ya harus mikir sih, kayak kemungkinan terburuknya kita jobless gitu loh. Iya benar. Iya karena balik lagi ya, emang di hari ini nggak ada orang yang pekerjaannya aman sih. Iya, semua harus mikir gitu sih. Heeh. Apa ya, udah ke-trigger jangan walaupun kita ngerasa aman ya, jangan ngerasa aman gitu loh. Benar. Paham gak sih? Jadi apa ya kayak ya contoh kan banyak kan orang yang istilahnya pekerja tetap gitu ya. Saya contoh pekerja tetap aman gitu ya. Ya kena gini kan nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba besok ada kayak gini, kita nggak siap gitu loh. Shock gitu loh. Tapi ini sih kalau aku bisa ngomongin pekerjaan itu, freelance itu punya mentalnya lebih kuat sih. Gimana kok bisa gitu? Ya nggak sih? Karena freelance ini hitungannya jobless itu sudah biasa di depan mata mereka gitu loh. Iya. Paham nggak sih? Sekarang kalau bener. kita freelance gitu ya, even kita ngambil job gitu ya, job yang sekali kerja atau kontraknya kan nggak panjang kan, 2 bulan, 3 bulan, even paling panjang setahun gitu. Setelah mereka jalan 70% lah, 2 bulan lah. Udah kan jobless di depan mereka kan. Aku ngapain ya? Itu kan sudah makanannya sehari-hari kan. Iya. Istilahnya kan mereka kayak desain buat ya cari yang baru. New pemikirannya gitu kan. Iya. New normal setiap hari buat New freelancer. normal, iya enggak sih? Apalagi kan nama freelancer full kan. Iya enggak sih? Iya benar. Dan kamu masih kan even habis kerjain sesuatu depan udah jobless gitu. Even setiap saat kan hampir bikin project ini jobless. Waduh, apa ya mikir ya? Oh sini. Jadi cepat pivotnya gitu loh. Dan cepat cari apa ya? Ya itu sudah makanan sehari-hari lah istilahnya. Dan nggak kagetan gitu. Dan nggak kagetan. Nah, yang apa ya? Yang akhirnya shock kan mereka yang istilahnya, aku sudah istilah dan aku itu pekerja tetap dan ya lancar aja gitu. Tiba kayak gini kan mereka kan langsung shock kan. Yang nyaman-nyaman hidupnya kayak biasanya gitu ya. Dan pasti kamu ngerasain gak sih teman-teman yang maksudnya akhirnya datang ke kamu kan nyari solusi kan? Iya banyak banget teman-temanku yang habis kebanyakan sih yang PHK ya. Iya. Jadi mereka adalah karyawan-karyawan tetap dengan posisi jabatan. Loh ini loh, nggak semua orang itu bukan nggak semua orang tuh tidak aman gitu Iya, kan. tidak aman. Karena kalau di pertemananku kasusnya justru orang-orang yang dipecat itu adalah mereka yang udah supervisor gitu loh, Zal. Istilahnya yang dulu itu kayak nggak mungkin banget sih. Iya benar. Bukan nggak mungkin, tapi peluangnya itu sedikit lah, kecil gitu. Akhirnya datang terus pertanyaan pertama adalah, aku kerja apa ya? Aku dodolan apa gitu. Iya. Yang mereka pikirkan adalah aku jualan apa gitu loh. Itu jadi kayak sesuatu yang membukakan mata banget. Nanti kita bahas, kita punya pembahasan kita bahas sendiri. nanti. Kalau new normal yang di hari ini, kalau kamu sendiri nganggap ini normal apa enggak? Kayaknya nggak normal sih, tetap aja. Iya. Kalau kamu sendiri apa sih? Kalau dari aku sih, aku berulang kali bilang ya, kayak entah itu di Twitter, entah itu aku nulis di blog, ini bukan new normal kalau buatku. New habit iya gitu. Kita kan punya kebiasaan baru gitu. Sedangkan kalau bagiku normal itu adalah sesuatu yang ideal, Sal. Hal yang kecil ini ya cuman sekedar ini deh, kita pakai masker gitu ya. Jogging aku pakai masker. Itu nggak bisa. Nggak bisa sih. Aku pernah nyoba jogging pakai masker, hancur sih. Kalau dibilang orang new normal adalah pakai masker, enggak bisa. Nature-nya orang
olahraga itu ya udaranya terbuka gitu kan gitu. Ini nggak normal, mungkin akan jadi new habit aja sih. Sedangkan kalau aku sendiri pribadi merasa kalau istilah new normal itu meromantisasi aja gitu loh. Yang mungkin lebih cocok kalau menurutku adaptasi sih gitu. Kita akan beradaptasi gitu. Sedangkan menuju ke normalan yang baru ini, kelaziman yang baru ini kan butuh waktu ya. Entah sampai kapan kita nggak tahu gitu. Itu sih. Gitu sih kalau aku versi new normal versi aku yang seperti itu gitu. Kalau aku pribadi sih new normal menurutku tuh mengelola hidup jadi lebih bersih dan sehat dan beradaptasi kalau aku. Nah kalau teman-teman sendiri, menurut teman-teman new normal tuh kayak gimana sih? Enjoy your moment before and at 30.